Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, mari berbagi channel. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang soal medan magnet di kelas 12. Seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, bahwasanya kalau medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, medan magnet itu dibagi jadi beberapa subbab, ada yang dari kawat berarus, ada juga di solenoida ataupun toroida dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang kawat berarus. Oke, langsung ke nomor 1. Perhatikan di sini teman-teman. Seutas kawat dialiri arus I sama dengan 2 ampere seperti pada gambar berikut. Tentukan kuat medan di titik P, arah medan di titik P, kuat medan di titik Q, dan arah medan di titik Q. Oke, pertama kita akan tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya I sama dengan 2 ampere. Nah, jarak dari arus sampai dengan titik P adalah 2 meter. Berarti AP sama dengan 2 meter. Nah, sedangkan dari arus ke titik Q itu bernilai 1 meter. Berarti AK sama dengan 1 meter. Nah, yang ditanyakannya itu kuat medan di titik P dan arahnya, dan kuat medan di titik Q beserta arahnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan satu-satu di titik P terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat kalau misalnya rumus dari kuat medan magnet adalah D sama dengan mu 0 dikalikan I per 2pi A. Nah, di mana mu 0 adalah konstanta bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7, I adalah arus, 2pi, A adalah jarak. Ya, jadi biasanya kita pakai jarak itu R atau X atau S, tapi kalau misalnya di medan magnet kita pakai jarak adalah A. Nah, di sini kita karena pertama kita mau mencari kuat medan di titik P, berarti di sini AP. Oke, 4pi dikali 10 pangkat min 7, arusnya 2 ampere, 2pi dikali A-nya, jaraknya adalah 2 meter, dikali 2. Nah, di sini satuannya tidak usah kita ubah ya. 2-nya bisa kita coret, 4-nya bisa kita coret jadi sisa 2, pi-nya kita coret, maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7, satuannya adalah Tesla. Nah, ini adalah medan magnet yang P. Ingat ya, medan magnet yang P sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, sekarang kita cari medan magnet yang di titik Q. Rumusnya masih sama ya, mu 0 dikalikan I, BQ sama dengan mu 0 dikalikan I per 2pi dikalikan 2. Nah, mu 0-nya senilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 per, di sini harusnya A, bukan 2. Di sini aki. 2pi dikali jarak akinya adalah 1 meter ya, dari gambar 1. Nah, di sini berarti kita bisa coret 4 bagi 2, 2. Pi-nya kita coret juga. Jadi 2 dibagi 1, 2. 2 dikalikan 2, 4. Maka 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi untuk BQ-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana cara menentukan arahnya. Ingat ya teman-teman, hasil BP-nya 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla, sedangkan BQ-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sekarang kita tentukan bagaimana arah kuat medan. Oke, pertama lihat di P. Di arah I-nya, perhatikan untuk menentukan arus, teman-teman bisa lihat di sini ada I. I-nya berarti menghadap ke atas seperti ini. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, I-nya ke atas, berarti kan P-nya di sebelah kiri nih, ya. P-nya di sebelah kiri di sini. Perhatikan gambarnya. Nah,
itu P-nya, berarti arusnya ke arah saya. Berarti kalau misalnya ibu jarinya ini atau kuat medannya ini ke arah kalian, berarti dia keluar bidang. Gitu. Berarti ini kan keluar bidang nih. Kalau misalnya ini kan nih, sekali lagi ini arus, ini adalah kuat medan. Berarti kan memutar. Nah, berarti I-nya ke atas, sedangkan P-nya itu keluar bidang atau ke dalam menunjuk ke diri kamu. Nah, itu berarti di luar bidang. Nah, kalau misalnya yang Ki, dia itu berarti terbalik seperti ini. Nah, arusnya tetap ke atas, sedangkan Ki itu kan di sebelah kanan, ya kan? Ki ini kan di sebelah kanan. Nah, berarti arusnya ke atas, terus ini sebelah kanan berarti dia masuk ke dalam bidang, dia masuk ke dalam si Ki. Makanya kalau misalnya di medan magnet di titik Ki, dia masuk ke dalam bidang, sedangkan masuk ke dalam bidang seperti ini, kalau misalnya dia di titik P, dia keluar bidang karena menghadap ke kamu. Nah, itu menggunakan dengan kaidah tangan kanan atau hukum Oers. Itu untuk nomor 1. Baik, kita akan membahas nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar dan arah kuat medan di titik P. Baik, berarti P dipengaruhi oleh titik A dan P dipengaruhi oleh titik B. Berarti sekarang kita cari ya satu-satu terhadap titik A dan juga titik B. Berarti pertama kita cari dulu titik A-nya. BA sama dengan mu 0 dikalikan I per 2pi A. Nah, berarti ini jarak yang A. Nah, mu 0-nya tadi bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya. Perhatikan, di sini I-nya adalah sebesar 2 ampere. 2 per 2pi dikali jarak A. A terhadap titik P adalah 2 meter. Berarti di sini 2 ya. Nah, ini bisa kita coret, ini juga kita coret. Jadinya di sini 2. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk medan magnet A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini untuk yang pertama. Sekarang kita cari yang kedua pada titik B. Medan magnet pada titik B. Oke, medan magnet pada titik B. Rumusnya masih sama. Berarti sini BB ya, sama dengan mu 0 dikalikan I per 2pi dikalikan AB. Berarti mu 0-nya 4 kali 10 pangkat min 7 dikalikan 2. Oh, ini ditambah pi ya, teman-teman jangan lupa di sini 4pi. Nah, berarti di sini 2pi dikali jarak dari B ke P adalah bernilai 4 meter. 4 sama dengan 4-nya bisa kita coret di sini, sisa 1. Pi-nya dihabiskan, 2-nya juga habis, maka jadi 10 pangkat min 7, atau bisa kita tulis 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, berarti medan magnet pada B sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, sekarang bagaimana tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P? Karena titik P dipengaruhi oleh titik A dan juga titik B, maka tinggal kita kurangi saja, teman-teman. Kita kurangi. Berarti yang besar dikurangi oleh yang kecil. Nah, di sini ada 2 kali 10 pangkat min 7 dan 1 kali 10 pangkat min 7. Berarti yang lebih besar adalah yang kuat medan magnet di titik A. Berarti BA dikurangi BB. Nah, BA itu 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 7. Nah,
2 dikurangi 1 berarti 1 kan? Berarti 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla, atau bisa kita tulis 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, arahnya kemana? Berarti arahnya pasti akan ke BA, karena BA lebih besar nilainya. Maka arahnya sesuai BA, yaitu masuk bidang. Nah, kenapa bisa masuk bidang? Perhatikan lagi teman-teman, kalau semisalnya di sini dia karena pakainya adalah yang A berarti arahnya kan ke atas A-nya, terus ke B kan, B-nya itu masuk ke dalam, berarti keluar dari tangan kita, berarti masuk ke sini, disebut dengan masuk bidang. Ingat ya, kalau misalnya dipusatkan di titik B, berarti kan seperti ini, berarti dia keluar bidang karena mengarah ke diri kita. Tapi karena di sini nilai kuat medan A-nya itu lebih besar, maka yang kita lihat arah kuat medannya adalah di titik A. Nah, titik A itu berarti ke atas dan titik P-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, berarti dia keluar masuk bidang. Berarti kalau misalnya dia keluar di dalam diri kita berarti masuk bidang. Nah, makanya arahnya itu sesuai dengan kuat medan A, yaitu adalah masuk bidang. Oke, baik teman-teman, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan di sini, 3 buah kawat dengan nilai dan arah arus seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P yang berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Nah, teman-teman di sini perhatikan kalau misalnya di yang kawat pertama arahnya ke atas, kawat kedua dia arahnya ke bawah, dan kawat ketiga dia arahnya ke atas. Nah, berarti teman-teman bisa kita pastikan kalau misalnya nanti akan ada penjumlahan dan juga pengurangan dikarenakan arah dari arusnya itu berbeda. Baik, untuk melakukannya, pertama kita kerjakan satu-satu dulu. Pertama maksudnya di kawat pertama. Di kawat pertama. Rumusnya apa? B1 sama dengan mu 0 dikalikan I1 per 2pi dikalikan A1. Nah, mu 0-nya bernilai 4pi. Mu 0-nya bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 1 meter per 2pi dikali jarak yang pertama. Ingat pada titik P. Nah, berarti dari 1 sini sampai titik P. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi bukan 2 meter ya, tapi jarak dari kawat pertama ke titik P. Maka kita jumlahkan jaraknya 2 ditambah 1 ditambah 1. Maka hasilnya 4 jaraknya. Nah, ini bisa kita coret. Jadinya 1/2 ya, atau 0,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini untuk yang B1. B1-nya kita tulis 0,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Kita cari yang kedua ya, berarti kuat arus yang di kawat kedua terhadap titik P. Nah, rumusnya berarti B2 sama dengan mu 0 dikalikan I2 per 2pi dikalikan A2. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya yang di 2 ampere ya. 2 per 2pi dikali jarak dari kawat yang kedua sampai P. Nah, berarti 1 meter ditambah 1 meter, berarti 2 meter. Nah, ini bisa kita coret-coret. Pi-nya kita coret, 4 dibagi 2, jadi 2. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, berarti B2
mempunyai nilai 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, sekarang kita cari yang ketiga. Kita cari yang ketiga, berarti kawat ketiga terhadap titik P. B3 sama dengan mu 0 dikali I3 per 2Pi dikalikan A3. Mu 0-nya 2, mu 0-nya bernilai 4Pi. 4Pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya adalah 3 meter per 2Pi dikali A-nya dari kawat arus 3 sampai P adalah bernilai 1 meter dikali 1. Nah, Pi-nya kita hapus, 4 dibagi 2 jadi 2, 2 dikalikan 3, 6. Maka 6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Maka B3-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sekarang gimana? Katanya tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Nah, sebelumnya tadi di awal saya sudah bilang kalau ada perbedaan arah dari arus di kawat pertama, kawat kedua, dan juga kawat ketiga. Nah, itu untuk menentukan berapa B totalnya pada di titik P. Nah, yang searah perhatikan ada yang pertama sama yang ketiga. Nah, berarti B totalnya kalau searah ingat kalau vektor pasti ditambahkan B1 ditambah B3 dikurangi dengan B2. Nah, B1-nya kita masukkan 0,5 kali 10 pangkat min 7 ditambah B3-nya 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, hasilnya 6,5 kali 10 pangkat min 7. Terus dikurangi sama B3. Dikurangi B2. Maaf. Dikurangi B2. Berarti 6,5 kali 10 pangkat min 7 dikurangi berapa B2-nya? 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Maka hasilnya 4,5 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, berarti ini adalah besar dari medan magnet di titik P. Berjarak 1 meter dari kawat ketiga. Nah, berarti kawat ketiganya bagaimana? Dia memasuki bidang atau keluar bidang. Perhatikan. Di kawat pertama, teman-teman, di kawat ketiga, di kawat pertama, lihat gambarnya. Kawat pertama berarti arusnya ke atas dan arahnya ke luar. Karena dia berlawan arus sama kita, berarti dia masuk bidang. Nah, kawat kedua dia ke bawah. Nah, sama ya, dia masuk bidang ke sini juga, keluar kita. Nah, kalau kawat yang ketiga, dia masuk bidang juga sama. Seperti ini. Ini arusnya, ini berarti dia masuk karena berlawanan arah dengan sama arah kita, berarti dia masuk bidang. Kalau ingat, kalau misalnya keluar seperti ini, dia masuk bidang. Kalau dia mengarah 4 jari ini, mengarah ke diri kita, berarti dia adalah keluar bidang. Nah, di kawat 1, kawat 2, ataupun kawat 3, semuanya adalah masuk bidang. Oleh karena itu, di medan magnet titik P itu arahnya adalah masuk bidang. Seperti itu teman-teman untuk nomor 4. Teman-teman, kita akan membahas soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut, kawat A dan B dialiri arus listrik I1 dan I2 masing-masing sebesar 2 ampere dan 3 ampere dengan arah keluar bidang baca. Nah, perhatikan, tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik C yang membentuk segitiga sama sisi dengan titik A dan B. Perhatikan, kalau semisalnya sudah ada segitiganya, berarti kita menggunakan vektor.
ya teman-teman. Nah, pertama, A, kita mencari yang A terlebih dahulu terpengaruh oleh C, dan B akan dipengaruhi oleh C juga. Berarti kita menghitung satu persatu. Nah, pertama kita menghitung yang A terlebih dahulu. Maka B1 sama dengan mu 0 dikali I1 per 2pi A1. Nah, mu 0 bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya 2 ampere. 2 per 2pi dikali A-nya berapa? Jarak dari A ke C senilai 2 meter. Berarti di sini 2. 2-nya kita coret ya. 4 dibagi 2, 2. P-nya kita coret jadi 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, terus di sini B1-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sekarang kita cari yang kedua. Kita cari yang kedua ya, teman-teman. Berarti kita cari yang kedua, B terhadap C. B2 sama dengan mu 0 dikalikan I2 per 2pi dikalikan AB. Mu 0-nya senilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2-nya adalah 3 ampere. 3 per 2pi dikali jarak dari B ke C adalah senilai 2 meter. Nah, berarti 4 dibagi 2 jadinya 2. Pi-nya habis, jadi 2 dibagi 2 habis ya, tinggal 1. Berarti 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Maka B2-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Seperti itu ya. Apa ini? Setelah kita sudah mengetahui berapa B1-nya dan berapa B2-nya, sekarang kita mencari kuat medan di titik C. Nah, karena di sini segitiga, berarti kita menggunakan cara vektor segitiga. Nah, caranya itu, berarti caranya adalah BC sama dengan akar B1 dikuadratkan ditambah B2 dikuadratkan ditambah 2 dikali B1 dikali B2 dikali cos theta. Cos theta. Nah, berarti kita masukkan ya teman-teman untuk 10 pangkat min 7, karena kan di sini ada 10 pangkat min 7, di B1 juga ada 10 pangkat min 7. Kita anggap X dulu ya, supaya kita nggak bingung. Kita anggap X. Nah, kita masukkan B1-nya bernilai 2 kali 10 pangkat min 7. Berarti 2X dikuadratkan ditambah B2-nya 3. Berarti 3X dikuadratkan ditambah 2 dikali 2X dikali 3X dikali cos. Perhatikan teman-teman, di sini adalah segitiga sama sisi. Berarti sudut di setiap sisi segitiga adalah senilai 60 derajat. Berarti 2X dikuadratkan jadinya 4X kuadrat ditambah 9X kuadrat. Oh, ini jangan lupa diakarkan ya. Ditambah 2 dikali 2, 4, 4 kali 3, 12, berarti 12X kuadrat dikali cos dari 60 adalah setengah. Nah, berarti 4X kuadrat ditambah 9X kuadrat ditambah 12 dibagi 2, 6, berarti 6X kuadrat. Nah, ini jangan lupa diakarkan, ini juga diakarkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, saya pindahkan ke sini ya. Ke samping sini. Baik, teman-teman, berarti 4 ditambah 9 ditambah 6, maka hasilnya adalah 19. Nah, saya taruh di sini akar 19X kuadrat. Nah, akar ini bisa kita ubah. Nah, ini bisa kita ubah jadi akar 19 dikali akar X kuadrat. Nah, ini sama aja ya, seperti teman-teman belajar di matematika.
Nah, untuk yang akar 19 kan nggak ada nih. Kalau misalnya akar X kuadrat bisa kita hilangkan. Jadi kalau misalnya akar sama kuadrat itu bisa kita hilangkan. Nah, ini kita hapus. Jadi hasilnya X akar 19 Tesla. Nah, ini adalah hasilnya. X sama dengan akar 19 Tesla. Nah, ingat teman-teman, tadi X itu bernilai 10 pangkat min 7. Nah, berarti X akar 19 atau 10 pangkat min 7 dikali akar 19 Tesla. Nah, ini adalah kuat medan magnet yang ada di titik C. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Nah, terus sekarang ditanya lagi, katanya berapa arah medan magnet? Tan theta sama dengan sigma BY per sigma BX. Nah, BY-nya itu adalah B1 ditambah B2 sin 30 per X-nya B2 cos 30. Nah, ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 7. Tadi ya B1-nya, B2-nya itu 3 kali 10 pangkat min 7, sin 30 adalah setengah, per B2-nya 3 kali 10 pangkat min 7 dikali cos dari 30 adalah 1/2 akar 3. Nah, sini jadinya 3 dibagi 2, 1,5 ya. 2 dikali 1,5 jadinya 3,5 per 10 pangkat min 7-nya sudah bisa kita hilangkan. 3 dikali setengah akar 3, berarti 1,5 akar 3. Atau 1,347. Nah, berarti tan theta sama dengan 1,347. Tetanya, teman-teman bisa lakukan kalau menggunakan komputer. Teman-teman bisa melakukan kalau misalnya menggunakan kalkulator. Nanti di inverse tan, nah hasilnya jadinya sudutnya 53,4 derajat. Nah, ini adalah arah dari medan magnet si titik C. Seperti itu. Nah, kenapa di sini sigma BY-nya sama dengan B1 ditambah B2 sin 30. Nah, perhatikan di sini sumbu Y dan ini perhatikan di sini ada sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Nah, di sumbu Y itu ada B1 atau si A dan ditambah dengan B2 tetapi sin 30. Nah, sedangkan kalau misalnya di sumbu X hanya ada B2 cos 30. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami yang ada di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.